itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekali, 2 kali dia bisa langsung mengambil keputusan mengikuti seseorang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Enggak. Bukan demikian. Itu sebabnya dalam kitab 2 Korintus pasal 11, Paulus singgung, aku khawatir kalau kesetiaan kamu yang dahulu. Coba 2 Korintus berapa itu? 11 ya. Coba dibuka dulu. Kita harus jaga Bapak Ibu Saudara, diri kita dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Ayat yang ketiga, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Mulai ayat yang kedua saja Pak, supaya mantap. Firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Iya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi gereja Tuhan itu bagaikan seorang perawan suci yang dibawa ke hadapan Tuhan. Dipersiapkan Bapak Ibu Saudara bagaikan perawan suci yang dibawa kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Coba terus. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa seseorang jatuh di dalam kelicikan iblis, jerat iblis yang membuat mereka takluk kepada dosa lewat tipu daya, lewat kebenaran, lewat dusta yang terus-menerus didengarkan Bapak Ibu Saudara. Ini akan membuat pikiran kita menjadi sesat Bapak Ibu Saudara. Dusta yang terus-menerus didengarkan akan membuat pikiran kita menjadi sesat sehingga kita tidak lagi menaklukkan diri kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi kita menaklukkan diri kita kepada iblis. Senang dengar dusta. Dusta di sini Bapak Ibu Saudara bukan berbicara hanya bohong Bapak Ibu Saudara. Tetapi dusta yang saya maksud di sini kebenaran yang diputarbalikkan, kebenaran yang dibungkus seolah-olah tampak benar tetapi dusta. Itu bahaya Bapak Saudara. Bisa menyesatkan pikiran kita, membuat kita berbalik dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Bukan takluk kepada Tuhan tetapi menaklukkan dirinya kepada iblis. Itu arti kata ibadah Bapak Saudara, menaklukkan diri. Dan inilah tujuan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel mengeluarkan dari Mesir. Supaya umatnya itu menaklukkan diri kepada Tuhan. Tetapi dari sekian banyak orang yang dibawa keluar dari Mesir, melihat tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar, hanya 2 orang. Dari sekian banyak yang keluar dari Mesir, 2 orang saja, Kaleb dan Yosua, yang benar-benar menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Satu Korintus pasal 10, tadi pagi kita sudah diingatkan. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dituliskan di dalam Alkitab sebagai peringatan buat kita Bapak Saudara. Peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir. Kalau mereka saja bisa begitu Bapak Saudara, tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa begitu. Itu sebabnya dituliskan di dalam Alkitab, diwahyukan oleh Roh Kudus, dinafaskan oleh Roh Kudus untuk memperingati gerejanya di akhir zaman. Supaya jangan banyak yang bergelimpangan,
di padang gurun. Gagal di tengah jalan, ikut Tuhan gagal di tengah jalan.